Oke, sekarang saya kembali lagi ke Blender. Ini akan saya coba importkan ke dalam Unity. Akan menjadi aset di dalam Unity-nya nanti ya. Pertama yang saya pastikan adalah semuanya sudah ditampilkan ya. Tidak ada yang di hide lagi. Ini plan-nya, tree-nya cukup banyak. Nggak apa-apa ya, biarin aja. Nah, ini masih ada yang ke hide ya. Ini dihapus saja. Jadi benar-benar tidak ada yang di hide lagi ya. Oke. Ini rumahnya kurang pintu. Coba saya buat dulu pintunya. Ocean. Oke, ini saya akan ambil wall yang depan ya, yang south yang ada pintunya ini. Ini saya duplikat. Lalu ini saya nolkan semua. Ya, maka saya dapat dia dalam posisi depan karena ini posisinya sudah berubah ya rotasinya. Ini akan sulit untuk membuat pintunya kalau dia tidak berada di posisi yang seperti ini. Nah, ini adalah tampak depan. Saya akan coba buat pintunya. Gunakan mesh seperti biasa. Proses pembuatan ini akan saya mirror ya, sehingga nanti di extrude menyerupai posisi yang seperti di ini tadi ya, seperti di dalam lubangnya ini ya, biar ngefill dia. Gunakan Ctrl R ya, sebanyak 3 kali.
Oke, sudah saya tarik seperti ini. Jadi nggak perlu di extrude ya, di Ctrl R aja. Lalu ini pastikan dia clipping ya, nih clipping. Sorry, kalau ini dia nggak perlu di clipping karena kan dua pintu ya, dua objek yang berbeda. Jadi dia nggak usah di clipping. Nah, sehingga di sini nanti kalau saya tap, ini harusnya jadinya nanti dua buah objek ya. Nah, ini kalau sudah selesai, ini saya biar enak mending mirrornya saya hapus saja dulu ya. Kan ini soal dia dua ya, kiri dan kanan, saya lupa. Atau mau dibuat satu aja ya biar gampang ya. Jadi buat satu aja nggak usah buka tengah. Nah, kalau dibuka tengah nanti dia dipotong menjadi dua bagian. Lalu nanti pivotnya dipindah masing-masing di kiri dan di kanan. Nah, kalau nggak mau ribet, dijadikan satu aja berarti di clipping. Ya kan, di clipping lalu di apply. Nah, maka dia akan menjadi satu buah objek tunggal ya nih. Ini kalau di kalau di L ya, edit mode seperti ini. Nah, ini enaknya saya tinggal ambil engselnya sebelah sini ya. Shift S, cursor to selected, baru lalu ke objek set origin to 3D cursor. Nah, tuh. Maka pintu ini, kalau saya kayak ke objek mode, ini saya kasih warna ya. Oke, nah kalau di objek mode ya, ini rotasikan di sumbu Z. Nah, maka dia akan membuka layaknya pintu ya, karena pivotnya sudah diganti. Itu. Nah, kalau udah selesai, saya tinggal kembalikan ini ke posisinya ya. Saya coba kopikan posisi yang ada pada aslinya ya. Sembilan puluh enam 96.8. Ya. Oke, ini sudah saya tidak butuhkan lagi. Cetakannya ini saya hapus saja. 'Intinya saya buatnya dari awal, nggak susah ini buat dari awal. Ya, seperti ini ya. Sumbu Y 2 kali. Ya, dah. Nah, ini udah masuk ya. Ini saya ubah jadi door. Oke. Oke, sekarang saya save ya. Ini styletnya sudah tidak saya gunakan, ini saya hapus. Dan pastikan semuanya sudah dalam kondisi ter-apply ya.
Nah, ini bordernya ya, masih ada yang belum di-apply, saya apply dulu. Oke, sambil menunggu Unity-nya loading, saya tadi lupa membuat collider ya, membuat collider untuk mapnya. Ini mau saya buat lagi, saya open yang file aslinya ya, file aslinya yang belum di-apply ya. Nah, yang belum di-apply, file master ya. Collider ini penting supaya playernya tidak apa ya, begini. Kalau saya memasang collidernya, collider nanti kan ada dua ya, ada yang namanya mesh collider dan ada yang namanya collider biasa. Nah, kalau saya menggunakan mesh collider, nanti yang berbahaya itu yang kayak kayak ini ya. Nah, ini apa sih namanya ini, stylet rocknya ini berbahaya. Kenapa? Karena terlalu banyak meshnya ya. Sedangkan di sini kita tidak butuh detail ya, karena kita tidak butuh detail yang akurat ya. Kita hanya bermain di low poly, maka jangan menggunakan mesh pada teks yang teksturnya kasar seperti ini. Kalau mau lebih enak, kita akan buatkan yang namanya mesh collider. Saya akan membuatnya menggunakan mesh cube ya. Ini saya pindahkan dulu ke sini. Ini dia meshnya. Tab A. Lalu saya merger menjadi satu. Nah, oke, sekarang saya akan bawa dia ke sini. Titiknya ya, tidak kelihatan. Dipindahkan ke atas sedikit. Nah, biar kelihatan ya. Nah, dari sini kemudian saya akan lakukan extrude ya, sepanjang dari ini tadi ya. Nah, ini tidak perlu menggunakan poly height ya, seadanya aja. Nah, ini untuk area pohon supaya playernya tidak masuk ya. Nah, player nanti masuk bahaya ya, bisa terobos-terobos hutan tiba-tiba keluar map. Nah, ini kolidernya akan saya tarik full sampai ke ini. Nah, ini akan membatasi area gerak player ya. Di sini dulu. Nah, baru di sini. Nah, ini akan membatasi area gerak player tidak akan masuk ke dalam hutan. Oke, kalau sudah langsung di fill ya, fill seperti ini.
Oke, jadinya seperti ini ya. Tutupnya saya buang, tutup collidernya. Jadi tadi ada tutup, cuma saya buang aja biar kelihatan. Tutup itu gunanya nanti kalau karakternya bisa terbang ya. Kalau karakter bisa terbang, kalau nggak ditutup dia bisa keluar dari map. Nah, jadi collider ini dimaksud sebagai ya cagar ya, pagar yang membatasi gerak player itu. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah face orientasinya ya. Nah ini, oh ini masih ada yang merah-merah ya. Ntar merah-merahnya saya balikin dulu. Ini nggak boleh merah ya. Kalau merah itu artinya dia ngadepnya ke dalam. Beda dengan yang betul yang warnanya biru ya. Nah ini saya ganti dulu. Diklik barengan, tab A, shift N. Nah jadi warna biru ya. Oke, saya akan lakukan di semua sisi, di semua cliff yang ada. Ini collidernya saya hide dulu. Banyak merah-merah ini nih nggak boleh ya. Ini harusnya biru semua. Oke, setelah saya select all, tab gini ya, tekan A biar ke select semua, shift N. Nah, dia akan berubah jadi warna biru ya. Jadi pastikan jangan ada yang berwarna merah. Aktifkan kembali collidernya. Nah, untuk collider ini yang kebalik ya, karena merah itu sisi dalam, biru sisi luar. Nah, collider hanya ngefek ke sisi luar. Dalam artian kalau birunya di luar, maka player tuh nggak bisa masuk. Sedangkan kalau player ketemu dengan sisi merah, maka player itu bisa menembus. Nah, ini yang bahaya ya. Karena player kan masuknya dalam nanti nih. Nah, ketemunya warna merah, dia tembus nanti. Jadi ini harus saya klik, harus saya pilih semua, all, shift N, pakainya yang inside. Nah, begini. Sehingga nanti player langsung ketemunya warna biru. Nah, dia nggak bisa keluar. Sebaliknya, kalau player yang mendadak di luar, dia nanti bisa tembus. Gitu, itu permainan, itu cara mainnya collider ya. Oke, ini saya kembalikan orientasinya. Dan ini akan saya save ke FBX ya. Oke, ini sudah ke format FBX ya, sudah saya save as ke FBX. Nama filenya beda ya, kalau yang tadi biarkan itu jadi master, nah ini akan saya import ke Unity nanti. Dan pastikan ini sudah di-apply. Ini belum di-apply ya. Ini perhatikan masih ada yang displacement yang belum di-apply juga ya. Ini pastikan juga harus di-apply. Oke, setelah di-apply, sekarang seharusnya digeser dulu ya nih ya. Ini posisinya tidak tengah. Saya tengahkan dulu. Originnya di sini ya. Nah, sebelum saya apply, saya akan buat parenting dulu. Ini belum di parent ya. Karena kalau belum di parent nanti begitu masuk ke Unity berantakan. Cara ngeparentnya, ini saya hide dulu semua. Lalu saya akan buat titik tengahnya ya. Titik tengahnya di Word. Lalu buat sebuah plan seperti ini. Gabungkan semuanya di merger jadi satu titik. Nah ini ya. Ini saya akan kasih nama sesuai dengan nama collectionnya tadi ya. Stake. Lalu ini saya duplikat. Duplikat dengan nama sesuai dengan ini ya. Lalu vegetation. Dan yang terakhir adalah host. Nah ini akan menjadi parentnya nanti ya. Karena kalau di Unity, collection ini tidak kedeteksi ya, tidak terdeteksi sebagai sebuah objek. Item biarin aja nggak apa-apa. Nah seperti ini.
Kalau item itu di center aja ya, di center semua. Ini posisinya dia tidak center. Oke, untuk plan propertinya, ya, seperti ini ya, ini sudah tercenter. Nah, ini bisa di hide ya. Nah, sekarang ini untuk yang semua ini ya, udah ini kan. Ini saya hide dulu. Dan posisi untuk stake dan house ini juga harus di center ya. Ini posisinya dia belum center. Nih, centernya di sini nih. Masuk ke klik semua ya. Di tab. Masuk wire ya, di klik semua. Tab ya. Lalu diklik lagi semua. Nah, pastikan tidak ada yang tertinggal ya. Lalu digeser. G, pindahkan ke tengah. Ya, seperti ini. Kembali ke objek mode ya. Set origin to geometry. Nah, dia pindah ke tengah. Ini cukup penting ya nih ya. Soalnya nanti ke di Unity nanti kalau dia nggak tengah, resikonya cukup menyebalkan. Oke, kembali ke apa namanya itu? Viewport shading. Nah, selanjutnya saya tinggal memindahkan ya parent. Mau saya parent dulu ya. Saya kan parent yang pertama adalah yang vegetasi dulu ya. Ini caranya cukup saya delete aja. Collectionnya saya delete. Nah, nanti dia akan berhamburan keluar nih. Oke, berhamburan keluar seperti ini. Nah, ini tinggal saya masukkan ke saya parent ke dalam vegetation ya. Nah, ini kan ada vegetation nih. Ini saya klik semua seperti ini. Satu-satu boleh. Di drag, tekan shift seperti ini ya. Ditahan shift-nya. Nah, nanti dia masuk. Oke, lanjut. Tahan shift. Dah, ini vegetasinya masuk ya. Oke, ini vegetasinya sudah merujuk ke titik tengah ya. Lanjut untuk yang ambientnya. Ini juga sama, di delete semua. Oke, nah nanti muncul berhamburan dia akan keluar. Tinggal di drag aja. Nah, vegetasinya dimasukin ya sekalian ya. Masukkan sekalian ke dalam sini. Dah, semua jadi satu ya. Lalu yang house. Dan yang terakhir adalah stake. Nah, untuk border collider ini dimasukkan ke dalam plane ya, plane sini. Nah, plane dan house, ocean, sisanya ini ya, masukkan ke dalam stake. Nah, ini namanya sistem hierarki ya. Jadi dia sudah terhierarki. Supaya apa? Supaya nanti ketika masuk ke Unity, nggak pusing ya ngelihatnya. Yang item biarin aja, nanti dia akan terpisah sendiri ya. Saya save ya, ini sudah posisinya sudah di tengah. Dan stake-nya ini harus di apply ya.
Ini udah 00. Oh, sudah di apply. Oke. Dah ya. Nah, sekarang ini di ekspor ulang ya, diekspor ulang. Kalau tadi sebelumnya sudah diekspor, ini bisa diekspor ulang ke format FBX. Perhatikan lagi untuk arah aksisnya ya. Unity menggunakan Z minus Z di depan dan Y sebagai up-nya ya. Export. Oke. Dia sudah terekspor. Ya, ini hasilnya ya. Nah, ini siap untuk dibuka di dalam Unity-nya nanti.